Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas waladin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam channel Couple Tablik bersama saya Bagus Andi Putra. Saya Monika Andi Putra. Nah dulur, ada suatu kisah menarik dan lucu tentang domba yang akan diceritakan oleh istri saya. Baik, di suatu desa ada perlombaan domba. Jadi kriterianya domba itu harus gagah, harus sehat, harus gemuk, berbulu indah, gitu ya. Kemudian setelah dilombakan, maka keluarlah satu atau seekor domba sebagai pemenang, gitu ya, sebagai pemenang. Pemiliknya adalah Udin. Nah, kemudian Udin, nggak Ujan, Udin. Kemudian si Udin ini mendapatkan hadiah sebesar Rp500.000. Nah, kemudian saking girangnya dia hambur-hamburkan uang itu, dia hambur-hamburkan uang itu ke udara, dan tanpa dia sadari, ternyata ketika uang itu jatuh ke tanah, uang-uang tadi itu dimakan oleh sang domba. Nah, dimakan oleh sang domba. Bingunglah sang Udin tadi, si Udin tadi, waduh gimana caranya ini kok dimakan sama domba. Kemudian dia menemui pawang domba, gitu ya. Pak Pawang, ini gimana ya caranya? Bapaknya namanya siapa? Pak Pawang, Pak Pawang, P Pawang. Pak Pawang, ini gimana caranya ya? Ini uang saya ini lu ditelan sama domba tadi, gimana caranya supaya keluar? Gampang, ada caranya. Kasih kopi, ya, satu cangkir kopi. Setelah kamu minumi satu cangkir kopi, pantatnya kamu tepuk-tepuk. Nanti pasti akan keluar duitmu itu. Iya kok, iya, coba. Akhirnya si Udin tadi membawa si domba tadi ke sebuah warung kopi, gitu ya. Ayo Tondot, Bendot, namanya dombanya Bendot. Ayo Tondot, Bendot, kamu tuh kok yo makan uangku toh. Terus akhirnya dia ke warung. Pak Haji, saya beli kopi satu cangkir. Pak siapa? Pak Haji. Pak Haji itu Pak Haji. Pak Haji. Oh Pak Haji namanya Pak Haji. Terus akhirnya, ya wes, ini diminumkan sama Udin, diminumkan ke Bendot tadi, diminumkan. Setelah diminumkan, ditepuk-tepuk seperti tadi kata Pak Pawang tadi, pantatnya ditepuk-tepuk. Bleh, keluarlah Rp100.000. Bener ya Pawang tadi. Tapi kok mau 100 ya, ini ada 500 ya, kurang berarti. Pak Haji, satu lagi kopinya yo. Oh iya, tadinya Pak Haji nggak perhatian untuk apa kopi ini. Begitu kopi yang kedua diminumkan lagi ke domba tadi, ditepuk-tepuk lagi, blek lagi, keluar 100.000 lagi, 200.000. Nah si Pak Haji baru perhatian, loh, lah kok bagus ya domba itu, kok sakti ya. Diminumi kopi, ditepuk-tepuk pantatnya, keluar 100.000. Wah dalah, lah ini kalau tak kasih kopi satu ceret, berarti uang berapa yang akan keluar? Wah ini sakti ini berarti. Tapi masa ya, coba tak lihat lagi. Pak Haji, satu lagi kopi. Akhirnya diberi lagi kopi yang ketiga. Dilakukan hal yang sama dan keluar lagi 100.000, 300.000. Nah, si Udin, aduh kurang 200. Akhirnya Pak Haji mendatangi Udin. Den, gimana kalau dombamu ini tak beli, Den? Enggak lah, domba ini domba keberuntunganku, tadi menang, Cik. Sudahlah, tak beli 10 juta. Ye, 10 juta. Enggak lah, 10 juta. Enggak dulu, tak pikir dulu. Anu aja, kopi satu cangkir lagi. Ya sudah, kasih kopi lagi. Kembali lagi si Udin memberikan kopiku ke Bendot, ditepuk-tepuk pantatnya, keluar lagi yang keempat, 400.000. Semakin yakin si Pak Haji penjual kopi tadi betapa saktinya sang domba. Kembali dia ke Udin, Den, sudahlah Den, tak beli Den, 20 juta Den untuk kamu Den. Itu penawaran terakhir Den, itu tabunganku sudah tak habiskan untuk beli dombamu. Piye?
Iyalah, enggak apa-apa, tapi saya minta kopi lagi 1. Oh ini Den, tak kasih gratis kali ini. Atau kopi yang 5 tadi tak kasih gratis semua Den. Bener nih, iya, udah ini kopi yang ke-5. Diminumkan lagi, tepuk-tepuk lagi, muntah lagi. 100.000 yang terakhir, yang ke-5, 500.000. Nah setelah dapat 500.000, sontak Pak Ji segera mengeluarkan uangnya 20 juta cash. Ini Den uangnya. Maka Udin dengan hati riang gembira dan sedikit tidak percaya, dia pulang dengan membawa 20 juta plus 500.000 hasil muntahan dari sang domba tadi. Setelah Udin berlalu dari hadapan Pak Ji, si domba tadi digelogokkan kopi sampai 1 ceret dan kemudian ditepuk-tepuk pantatnya. Si domba itu muntah dan tidak memuntahkan apa-apa. Tidak memuntahkan uang. Tidak memuntahkan uang, hanya memuntahkan isi perutnya saja. Lalu menyesal, bingung, menyesal dan bingunglah si Pak Ji tadi, loh kok gak bisa keluar uangnya. Nah ini mungkin kalau kita ibaratkan dengan kehidupan kita sehari-hari, kadang kita itu terlalu memandang rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita sendiri. Gitu kira-kira ya Pak Be? Betul. Dulur Ibro, hari ini, pelajaran hari ini yang bisa saya dapatkan adalah bahwa istri saya ini suka kopi, ya. Jadi sama dengan Bendon. nah, nanti setelah ini saya akan berikan kopi dan saya akan tepuk-tepuk pantatnya. Siapa tahu nanti keluar 100.000. 20 juta. Jangan enggak. Ya, jadi gini, luar biasa ceritanya tadi. Kalau kita analogikan, kita akan lebih silau dengan kondisi orang lain yang kita tidak tahu kondisi sebenarnya. Jadi kita hanya mengcapture pada saat itu saja. Wah sukses, wah hebat ya, wah dia itu bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa banyak duit, hidupnya bermewah-mewah, wah hebat ya. Tadi pada capture saat dia sukses saja, tapi dia tidak tahu kelanjutan. Nah, dia tidak tahu sebelum itu ada episode apa, bagaimana jatuh bangunnya orang, dia tidak tahu. Bagaimana dia mengalami suatu kebangkrutan, bagaimana kenastapaannya, dia tidak tahu. Dia tahu, yang dia tertarik hanya pada satu episode yang itu tentang materi duniawi saja. Ini yang kita tidak boleh melihat dari satu sisi itu saja dulu, ya. Jadi kita harus tabayun bagaimana ketika mereka jatuh bangun, bagaimana mereka effort, mereka berusaha sekuat tenaga, ikhtiar mereka bagaimana, itu yang mungkin kita tidak nampak dan mungkin kita tidak tertariknya ketika muntah di 1.000 gitu ya. Apalagi sudah punya angan-angan nanti 1 ceret mau digelogokin gitu ya. Kalau 1 ceret bisa jadi 40 juta gitu ya. Kalau perlu saya akan beli galon kopi semua, saya minumkan ke istri saya tepuk pantatnya. ini yang tidak boleh, karena kita hanya melihat dari satu sisi itu saja. Kita harus lihat dari semua sisi, sebagaimana kita diminta untuk tabayun oleh Allah, tabayun Allah, ya kita harus bertabayun karena Allah. Betul-betul kita melihat bagaimana sisi hidup orang itu secara utuh, tidak hanya mengcapture pada satu episode kesuksesan dia saja, tapi bagaimana jatuh bangunnya dia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semoga bermanfaat. Saya Bagus Andi Putra. Saya Monik Andi Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.